Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi guru dan tunjangan, informasi P3K guru, dan tentunya informasi yang terkait dengan CASN ya 2023. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, ada kabar baik ya untuk P2 dan P3 perihal aturan pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar kebutuhan khusus P2 dan P3. Yang mana di sini informasi ini berdasarkan Kemenpan RB nomor 649 ya tentang juknis pengadaan ya P3K Guru 2023. Jadi ini informasinya informasi resmi Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, pada video kali ini teman-teman kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini kita langsung menuju ke diktum ke-26 Kemenpan RB nomor 649 dari Kemenpan RB, yang mana di sini kita lingkari dulu ya ini aturannya. Kalau di diktum ke-26 Bapak Ibu itu membahas terkait dengan pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara. Jadi nantinya untuk P2 dan P3 dan P4 itu akan ada dua jenis tesnya. Yang pertama mengerjakan soal seleksi kompetensi dan mengerjakan soal wawancara. Ya, semuanya itu baik seleksi kompetensi maupun wawancara keseluruhannya nantinya itu dikerjakan menggunakan sistem komputer asistes atau CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, terkait dengan diktum ke-26 untuk pembobotan nilai ya untuk materi soal kompetensi dan wawancara, jelas sekali di sini Bapak Ibu ya, kita langsung bahas saja ya. Di sini kita lihat beberapa poin ya, poin A, B, C dan D. Yang mana kalau kita perhatikan di poin A, di sini jelas sekali dikatakan untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus. Jadi kalau dikatakan pelamar pada kebutuhan khusus, berarti yang dikatakan itu adalah P2 dan P3. Kalau P1 tidak Bapak Ibu, karena P1 itu sudah tidak dites lagi meskipun masuk dalam pelamar pada kebutuhan khusus. Jadi terkait dengan materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus itu diperuntukkan untuk P2 dan P3. Di sini keistimewaannya untuk P2 dan P3 jelas sekali terlihat bobot jawaban benar paling rendah ternyata ada nilainya Bapak Ibu. Jadi bobot jawaban benar paling rendah itu nilainya 1 ya. Sedangkan bobot jawaban nilai paling tinggi nilainya itu adalah 5. Serta soal tidak menjawab itu bernilai 0. Jadi ketika Bapak Ibu menjawab soal kompetensi teknis dan Bapak Ibu adalah P2 atau P3, ketika Bapak Ibu memilih jawaban yang paling rendah bobotnya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 1. Tapi kalau Bapak Ibu memilih jawaban yang paling tinggi bobotnya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 5. Keistimewaannya, mau Bapak Ibu menjawab A, B, C, D, E, itu tetap akan ada nilainya. Sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan Bapak Ibu guru yang terhormat, bahwasanya untuk pembobotan nilai kompetensi teknis bagi P2 dan P3 itu tidak ada istilah benar salah. Semua ada bobot nilainya kecuali Bapak Ibu tidak menjawab. Nah, itu salah satu keistimewaannya sehingga otomatis potensi untuk lulus itu tetap tinggi. Kenapa saya bilang? Karena bobot nilai setiap jawaban itu ada nilainya Bapak Ibu. Kecuali misalkan Bapak Ibu tidak menjawab, maka bobotnya 0. Nah, bandingkan dengan aturan bobot soal untuk peserta pelamar umum atau pelamar pada kebutuhan umum. Di poin B dikatakan bagi pelamar umum Bapak Ibu ya, bobot jawaban benar itu bernilai 5. Nah, sama dengan pelamar khusus. Tapi kalau misalkan jawabannya salah
atau soal tidak terjawab, maka itu bernilai nol. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau pelamar kebutuhan umum hanya ada dua opsi, apakah menjawab benar atau menjawab salah. Berbeda dengan pelamar kebutuhan khusus, semua jawaban ada nilainya sepanjang Bapak Ibu menjawab atau memilih opsi. Sehingga untuk pelamar kebutuhan khusus nilai plusnya itu tidak ada istilah benar salah. Semua jawaban ada bobot nilainya. Tapi kalau pelamar kebutuhan umum itu ada istilah benar salah. Ketika Bapak Ibu menjawab salah, maka otomatis bobot nilainya 0. Ketika Bapak Ibu menjawab benar, maka bobot nilainya 5. Nah, itu diberlakukan keterangan benar salah. Jadi memungkinkan banyak pelamar umum itu akan mendapatkan nilai yang rendah dan sulit dan tidak mencapai passing grade. Karena seperti itu, tapi ya mudah-mudahan saja bisa mencapai passing grade. Tapi kalau pelamar khusus, semua jawaban mau A, mau B, mau C, mau D itu ada bobot nilainya. Ya, seperti itu ya. Oke, logikanya seperti itu. Jadi itulah yang menjadi salah satu keistimewaan lagi untuk pelamar kebutuhan khusus P2 dan P3 terkait aturan pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan tes wawancara. Seperti itu ya. Tapi kalau soal kompetensi manajerial dan sosial-kultural itu sama saja antara P2, P3, P4 ya. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban paling rendah 1 dan paling tinggi 4 serta soal tidak terjawab itu bernilai 0. Sedangkan untuk materi soal seleksi kompetensi sosiokultural, bobot jawaban paling rendah itu 1 dan nilai paling tinggi itu 4 serta soal tidak terjawab itu bernilai 0. Sedangkan untuk materi wawancara Bapak Ibu ya, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 serta soal tidak terjawab itu adalah bernilai 0. Nah, jadi untuk wawancara itu bobot jawaban paling benar itu 1. Bobot jawaban benar paling rendah itu 1 dan paling tinggi 4. Jadi untuk wawancara juga diberlakukan untuk seluruh peserta P2, P3, P4 itu tidak ada istilah benar salah. Semua opsi jawaban ada nilainya untuk soal wawancara nantinya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara? Itu total nilainya itu 670 Bapak Ibu. Rinciannya 450 seleksi kompetensi teknis, ini nilai maksimal ya. 180 untuk seleksi kompetensi manajerial sosiokultural dan 40 untuk wawancara. Apabila Bapak Ibu menjawab benar semua untuk ke teknis, manajer sosiokultural dan wawancara, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 670 seperti itu. Nah, kemudian kita pindah ke diktum ke berapa di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia ya, diktum ke-31. Nah, ini keistimewaan lagi untuk pelamar P2, P3. Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik Bapak Ibu pada lowongan kebutuhan jabatan dilamar. Nah, jadi untuk pelamar kebutuhan khusus baik P2 dan P3 berdasarkan Kemenpan RB 649 itu tidak diberlakukan Bapak Ibu ya, tidak diberlakukan nilai ambang batas, tapi yang dilihat di situ adalah nilai yang didapatkan berperingkat terbaik. Itu salah satu keistimewaannya dan mengurangi beban lah ya untuk pelamar P2 P3 karena tidak diberlakukan passing grade. Tapi kalau pelamar umum di sini dijelaskan di diktum ke-32, pelamar pada kebutuhan umum itu dinyatakan lulus seleksi Bapak Ibu jika memenuhi nilai ambang batas ya. Di sini dikatakan jika memenuhi nilai ambang batas. Jadi melihat passing grade. Nah, untuk passing grade pelamar umum di sini ada Bapak Ibu. Ini sudah ada ya. Ini nilai ambang batasnya, ini khusus untuk pelamar umum. Silakan Bapak Ibu cek ya kalau Bapak Ibu pelamar umum. Di sini dicek berapa nilai ambang batas jabatan formasi yang Bapak Ibu lamar. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.